Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi konselor Stipsi. Apa kabar? Semoga semuanya diberikan kesehatan jiwa raga, kebahagiaan lahir batin. Oke, pada pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang konseling kelompok. Sebuah konseling yang bisa dibilang susah-susah gampang, mudah-mudah susah, tapi insya Allah seru ketika melaksanakan konseling kelompok. Oke, teman-teman, sebenarnya apa ya pengertian dari konseling kelompok? Nah, konseling kelompok ini adalah sebuah layanan konseling yang diselenggarakan dalam suasana kelompok. Suasana kelompok ini memanfaatkan dinamika kelompok, hubungan konseling yang hangat, terbuka, dan penuh keakraban. Suasana ini merupakan upaya untuk membantu klien agar dapat menjalani perkembangannya dengan lebih lancar. Upaya-upaya ini bisa bersifat preventif atau juga intervensi. Nah, konseling kelompok juga ada pengungkapan dan pemahaman masalah klien, penelusuran sebab timbulnya masalah, kemudian upaya pemecahan masalah, hingga kegiatan evaluasi dan tindak lanjut. Semuanya dilakukan secara berkelompok. Ada beberapa tujuan dalam konseling kelompok ya. Yang pertama adalah membantu klien mencapai perkembangan optimal. Kemudian konseling juga berperan mendorong munculnya motivasi pada klien untuk mengubah perilakunya dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Kemudian tujuan lainnya adalah klien bisa mengatasi masalahnya lebih cepat dan tidak menimbulkan gangguan emosi. Tujuan lainnya adalah menciptakan dinamika sosial yang berkembang secara intensif. Nah, dinamika sosial ini yang akan banyak didapatkan ketika melakukan konseling kelompok. Kemudian tujuan lainnya adalah mengembangkan keterampilan komunikasi dan interaksi sosial yang baik dan sehat. Teman-teman bisa bayangkan ketika memang melakukan konseling kelompok, pasti keterampilan komunikasi dan interaksi sosial ini akan cenderung lebih berkembang. Baik, sebenarnya apa tujuan dari konseling itu sendiri? Tujuan dari konseling bisa sebagai media terapi bagi klien, dapat meningkatkan pemahaman diri dan berguna untuk perubahan tingkah laku secara individual. Nah, kalau konseling kelompok itu sendiri bisa dimanfaatkan sebagai proses belajar dan upaya membantu klien dalam memecahkan masalahnya. Oke, itu tadi tujuan dari konseling maupun konseling kelompok. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam proses konseling. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan adalah paling utama yaitu membina harapan. Nah, harapan akan menimbulkan perasaan yang optimis pada diri klien. Tentu harapan ini menjadi penting agar klien bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Melalui harapan ini, klien bisa belajar memahami dan mengembangkan kemampuan atau potensi yang dimilikinya. Kemudian adanya keterlibatan dalam kelompok juga diharapkan bisa menguatkan semangat klien untuk saling membantu mewujudkan tujuan bersama yang ingin dicapai. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan universalitas. Apa itu? Universalitas ini bisa mengurangi tingkat kecemasan klien karena klien mengetahui bahwa yang punya masalah bukan hanya dirinya sendiri. Teman-teman satu kelompoknya juga memiliki masalah yang cenderung sama, walaupun beberapa dimensi bisa berbeda ya. Nah, untuk itulah memberikan pemahaman pada klien bahwa permasalahan adalah suatu yang wajar dan bisa digunakan dalam kehidupan klien untuk mengembangkan dirinya sendiri, hingga klien pun merasa tertantang untuk mengatasi permasalahannya. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga pemberian informasi. Informasi dapat diperoleh melalui pimpinan kelompok. Pimpinan kelompok ini bisa langsung dari konselor itu sendiri maupun dari anggota kelompok. Nah, informasi ini meliputi pengalaman-pengalaman dari anggota kelompok,
kemudian beberapa masukan pemecahan masalah yang ditawarkan oleh konselor atau juga ditawarkan oleh anggota kelompok lainnya. Dan harapannya hal-hal yang diberikan informasi-informasi tersebut bisa bermakna bagi kehidupan klien. Selanjutnya adalah altruisme. Nah, hal ini mengacu pada proses memberi dan menerima, yang mana anggota kelompok merasa bahwa anggota-anggota kelompok telah memberikan banyak masukan dan kebaikan pada dirinya selama menjalani proses konseling. Kemudian, anggota-anggota kelompok juga akan melakukan hal yang sama terhadap anggota kelompok lainnya. Kemudian, hal ini akan mendorong terjadinya umpan balik antar anggota. Banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan juga kita perhatikan dalam konseling kelompok. Hal-hal yang lain adalah pengulangan korektif keluarga primer. Apa itu? Pengulangan korektif keluarga primer maksudnya bagaimana kita bisa menjalin kedekatan emosional antar anggota dan konselor. Masing-masing klien diharapkan bisa merasa sebagai satu keluarga yang saling mendukung dan memberi perhatian layaknya hubungan saudara. Hal ini lambat laun dipelajari oleh anggota kelompok lainnya sehingga dapat mencoba perilaku baru dalam berhubungan dengan orang lain. Kemudian pengembangan teknik sosialisasi. Nah, pengembangan teknik sosialisasi ini sebenarnya susah-susah gampang, gampang-gampang susah. Teknik ini berhubungan dengan bagaimana cara anggota kelompok menjalin hubungan interpersonal. Masing-masing anggota belajar bisa mengkomunikasikan keinginannya dengan tepat, kemudian memberikan perhatian dan bisa memahami orang lain. Pengembangan teknik sosialisasi ini juga meliputi bagaimana kesiapan anggota memperoleh umpan balik dari anggota kelompok lainnya. Tentu hal ini bukan hal yang mudah, tapi bisa diupayakan. Kemudian hal yang perlu kita pertimbangkan adalah bagaimana peniruan tingkah laku. Peniruan tingkah laku ini diperoleh dari pengalaman atau hasil identifikasi anggota kelompok yang dirasa layak untuk ditiru. Mendapatkan model positif yang dapat ditiru tentu akan sangat menguntungkan anggota karena bisa memudahkan mempelajari tingkah laku baru yang lebih positif. Oke, konseling kelompok ini juga perlu memperhatikan bagaimana kita bisa belajar menjalin hubungan interpersonal. Tentu, karena ini adalah konseling kelompok, interpersonal menjadi hal yang pokok. Nah, anggota kelompok diharapkan dapat saling belajar menjalin hubungan interpersonal dengan kelompoknya. Beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memancing para klien berani mengekspresikan dirinya di hadapan kelompok, kemudian merespon apa yang disampaikan anggota kelompok, serta meningkatkan sensitivitas terhadap masalah-masalah anggota kelompoknya. Nah, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kohesivitas kelompok. Hal ini tentu tidak terjadi begitu saja, ya. Ada bentuk penerimaan yang hangat dari masing-masing anggota serta keinginan untuk terus-menerus menjalin hubungan interpersonal yang akrab. Tapi jangan sampai ketergantungan ya. Nah, apabila kohesivitas telah terbentuk, masing-masing anggota bisa berinteraksi secara optimal dan tanpa ragu-ragu memberikan umpan balik demi kemajuan kelompok. Nah, yang terakhir adalah katarsis. Ini sering kita lakukan sendiri. Katarsis ini diharapkan setiap anggota bisa melakukannya. Anggota-anggota kelompok bisa melepas katarsis yang dimilikinya melalui pengungkapan perasaan baik secara positif maupun negatif. Ekspresi perasaan tersebut bisa berupa marah, cinta, sedih, kecewa, atau sebuah kesulitan yang tidak dapat diungkapkan. Nah, katarsis ini bisa disebabkan pengalaman masa lalu atau masa kini yang dialami anggota. Melalui katarsis, anggota kelompok bisa menyadari emosinya
dan membuang ke dalam alam sadar sehingga tidak menimbulkan represi yang bisa berakibat fatal. Itu adalah beberapa hal yang bisa kita perhatikan atau hal-hal yang penting dalam konseling kelompok. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dalam konseling kelompok. Konseling apapun tentu ada strukturnya, terutama bagi konselor-konselor pemula, konselor-konselor yang memang masih awal-awal melakukan konseling, sebaiknya menggunakan konseling terstruktur yang memang lebih jelas bagaimana arahannya. Oke, struktur dalam konseling kelompok apa saja ya? Yang pertama adalah jumlah anggota kelompok ya. Sebagaimana terapi kelompok interaktif, konseling kelompok umumnya beranggota sekitar 4 sampai 12 orang. Nah, berdasarkan hasil berbagai penelitian, jumlah anggota kelompok yang kurang dari 4 orang itu tidak terlalu efektif. Mengapa? Karena dinamika kelompok menjadi kurang hidup. Sebaliknya, jika jumlah klien lebih dari 12 orang, kelompok tersebut terlalu besar untuk konseling karena terlalu berat dalam mengelola kelompok. Kemudian struktur yang kedua adalah homogenitas kelompok. Apakah kelompok dibuat homogen atau heterogen? Nah, tidak ada ketentuan yang pasti soal homogenitas keanggotaan dalam sebuah konseling kelompok ya. Sebagian konseling kelompok dibuat homogen dari jenis kelamin, jenis masalah, dan gangguan. Kemudian kelompok usia juga bisa dibuat homogen, dan lain-lain. Pada saat lain, homogenitas ini tidak diperhitungkan secara khusus, artinya lebih bersifat heterogen. Nah, konseling kelompok ini bisa saja diikuti dari berbagai macam segi usia. Dalam satu kelompok bisa diikuti mulai dari remaja sampai dewasa, tanpa ada penyaringan terlebih dahulu kelompok usianya. Ini berarti konseling kelompok heterogen. Penentuan homogenitas keanggotaan ini disesuaikan dengan keperluan dan bagaimana kemampuan konselor dalam mengelola konseling kelompok. Kemudian struktur selanjutnya adalah sifat kelompok. Sifat kelompok bisa dibuat terbuka atau tertutup. Kapan terbuka? Terbuka dilakukan jika pada sebuah masalah atau sebuah kelompok dapat menerima anggota baru, ya. Dan dikatakan tertutup jika keanggotaannya tidak memungkinkan adanya anggota baru. Pertimbangan penggunaan keanggotaan terbuka dan tertutup ini sangat tergantung pada keperluan. Jadi kita tidak bisa memastikan dari awal apakah memang keperluannya terbuka atau tertutup. Ini sangat disesuaikan dengan bagaimana case klien pada konseling kelompok tersebut. Nah, konseling kelompok yang menerapkan anggota tetap sebenarnya bisa lebih mudah membentuk dan memelihara kohesivitasnya ya. Tapi jika terdapat anggota kelompok yang keluar, nah sistem keanggotaan yang cenderung tertutup ini tidak bisa menambah anggota klien lagi dan tetap harus menjalankan konseling berapapun jumlah anggotanya. Oke, kemudian struktur selanjutnya adalah bagaimana waktu pelaksanaannya. Nah, waktu pelaksanaan ini tentunya sangat bergantung kepada bagaimana kompleksitas permasalahan yang dihadapi kelompok ya. Secara umum, konseling kelompok biasanya bersifat jangka pendek. Butuh waktu pertemuan antara 8 sampai 20 pertemuan dengan frekuensi pertemuan antara 1 sampai 3 kali dalam seminggu. Durasinya 60 sampai 90 menit pertemuan. Saya ulangi ya. Waktu pelaksanaannya ini sangat tergantung pada kompleksitas permasalahan yang dialami oleh klien-klien dalam konseling kelompok. Secara umum, konseling kelompok ini bersifat jangka pendek. Waktu pertemuannya antara 8 sampai 20 pertemuan.
Frekuensi pertemuan 1-3 kali dalam seminggu. Dan durasinya kurang lebih 60-90 menit pertemuan. Nah, kaitannya dengan waktu yang digunakan bisa diselenggarakan dalam interval waktu yang pendek. Bagaimana? Konseling kelompok umumnya diselenggarakan 1-2 kali dalam seminggu. Jadi ini sangat tergantung bagaimana kasusnya. Penyelenggaraan dengan interval yang cenderung lebih sering itu bisa mengurangi penyerapan informasi dan umpan balik yang didapatkan selama proses konseling. Nah, sebaliknya kalau terlalu jarang, misalkan 1 atau 2 minggu sekali begitu ya konseling kelompoknya, akan cenderung banyak informasi dan umpan balik yang dilupakan. Itu kurang lebihnya struktur dalam konseling kelompok. Oke, sekarang kita membahas tahapan-tahapan konseling kelompok. Tahapan yang pertama adalah pra-konseling. Pra-konseling ini adalah tahapan pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok merupakan tahap persiapan pelaksanaan dalam konseling kelompok. Nah, pada tahap ini pembentukan kelompok dilakukan dengan seleksi anggota dan menawarkan program-program kepada calon peserta konseling, sekaligus membangun harapan kepada calon peserta. Nah, klien yang dimaksudkan sebagai anggota dalam konseling kelompok diseleksi terlebih dahulu. Ketentuan yang mendasari penyelenggaraan konseling jenis ini, pertama, adanya minat yang sama atau minat bersama, kemudian sukarela atau inisiatif sendiri, kemudian adanya kemauan untuk berpartisipasi dalam kelompok, lalu kemampuan untuk berpartisipasi dalam proses berkelompok, hingga mampu untuk berpartisipasi dalam proses kelompok. Tahap yang kedua adalah tahap permulaan atau orientasi dan eksplorasi. Nah, pada tahap ini mulai menentukan struktur kelompok, mengeksplorasi harapan anggota. Anggota mulai belajar fungsi kelompok, sekaligus mulai menegaskan apa saja tujuan kelompok. Setiap anggota kelompok mulai mengenalkan dirinya dan menjelaskan tujuan atau harapan-harapannya. Pada tahap ini, deskripsi tentang klien atau dirinya masih bersifat permulaan saja. Sedangkan persoalan-persoalan yang lebih tersembunyi atau lebih mendalam belum diungkapkan pada fase ini. Kelompok mulai membangun norma untuk mengontrol aturan-aturan kelompok dan menyadari apa saja makna kelompok untuk mencapai tujuan. Peran kita sebagai konselor pada tahap ini membantu menegaskan apa saja tujuan untuk kelompok dan apa saja makna kelompok dalam mencapai tujuan. Pada tahap ini, anggota kelompok diajak untuk bertanggung jawab terhadap kelompok, terlibat dalam proses kelompok, mendorong klien agar berpartisipasi sehingga keuntungan-keuntungan bisa saling diperoleh. Oke, tahap selanjutnya adalah tahap transisi. Pada tahap ini diharapkan masalah yang dihadapi masing-masing klien dirumuskan, kemudian diketahui apa saja sebab-sebabnya. Anggota kelompok mulai terbuka di tahap ini, tapi tidak jarang justru terjadi kecemasan di fase ini. Ada juga yang terjadi konflik. Hal ini biasanya terjadi karena beberapa anggota kelompok masih enggan membuka diri. Nah, tugas pemimpin kelompok adalah mempersiapkan masing-masing klien, masing-masing anggota kelompok bekerja untuk bisa merasa memiliki kelompoknya. Ini adalah tugas-tugas di tahap transisi. Setelah tahap transisi dilewati, kita bisa masuk ke tahap kerja kohesi dan produktivitas. Nah, jika masalah yang dihadapi oleh masing-masing anggota sudah diketahui, langkah berikutnya adalah menyusun rencana-rencana tindakan. Nah, penyusunan tindakan ini disebut juga produktivitas, ya.
Jadi kegiatan konseling kelompok terjadi yang ditandai dengan pertama membuka diri lebih besar, kemudian menghilangkan defensif, ya. Jadi defensifnya cenderung hilang. Kemudian terjadinya konfrontasi antara anggota kelompok, adanya modeling, kemudian belajar perilaku baru, kemudian ada kohesivitas yang mulai terbentuk, mulai belajar bertanggung jawab, dan anggota kelompok tidak lagi mengalami kebingungan. Anggota-anggota kelompok sudah merasa berada dalam kelompok, mendengar yang lain, dan terpuaskan dengan kegiatan kelompok. Nah, pada tahap yang selanjutnya adalah tahap terakhir, yaitu konsolidasi dan termanisasi. Termanisasi ini adalah tahapan-tahapan terakhir yang mana anggota kelompok mulai mencoba melakukan perubahan-perubahan tingkah laku dalam kelompoknya. Setiap anggota kelompok memberi umpan balik terhadap apa yang sudah dilakukan oleh anggota yang lain. Umpan balik ini sangat berguna untuk perbaikan dan dilanjutkan atau diterapkan dalam kehidupan klien jika dipandang memang sudah memadai, ya. Karena itu implementasi dalam tahap ini berarti melakukan pelatihan dan perubahan dalam skala yang terbatas, yaitu skala-skala yang ada di dalam kelompok itu sendiri. Nah, dalam tahap ini terjadi transfer pengalaman dalam kelompok, ya. Kemudian jika ada klien yang memiliki masalah dan belum terselesaikan pada fase sebelumnya, fase-fase ini harus diselesaikan terlebih dahulu. Jika semua peserta sudah merasa puas dengan konseling kelompok, maka konseling kelompok bisa diakhiri. Tahapan yang selanjutnya setelah tahapan terakhir adalah apabila diperlukan adanya konseling tindak lanjut atau evaluasi. Nah, evaluasi ini sebenarnya merupakan hal yang sangat penting, ya. Setelah berselang beberapa waktu, konseling kelompok perlu dievaluasi. Tidak lanjut yang dilakukan jika ternyata ada kendala-kendala dalam pelaksanaan di lapangan atau mungkin diperlukan upaya perbaikan terhadap rencana-rencana awal atau bahkan rencana-rencana keseluruhan, atau apakah ada diperlukan perbaikan terhadap cara pelaksanaannya. Nah, ini adalah tahapan akhir setelah semua proses-proses tahapan konseling kelompok dilakukan. Baik teman-teman, demikian materi tentang konseling kelompok. Ada banyak hal yang memang perlu kita pertimbangkan dalam konseling kelompok ini. Bagi konselor pemula, insya Allah tidak ada skill atau keterampilan yang akhirnya kita bisa menjadi luar biasa sebelum kita memulai, ya. Jadi cepat atau lambat teman-teman perlu berlatih menjadi konselor dalam konseling kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.